Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, sebelum masuk ke market structure yang di mana pemahaman tren tingkat lanjut sebenarnya itu. Nah, eee, ketika kita berbicara sebuah tren ya, jadi tren itu adalah kompas dalam trading. Itu yang paling pertama yang Bapak, Ibu, kawan-kawan trader semua harus pahami, oke? Lalu yang kedua, tren adalah faktor terpenting dalam teknik trading yang harus dipahami, ya. Kalau kawan-kawan di sini hanya paham mengenai di mana support, di mana resisten, di mana supply, di mana demand, atau ya membaca indikator, tapi tanpa paham mengenai tren, ibaratnya Anda bergerak menuju suatu tempat tapi tidak tahu arah, begitu. Apakah tempat itu menjadi destinasi yang memang akan dituju, atau destinasi yang sebenarnya menjadi perlawanannya. Nah, itu yang perlu dipahami, kenapa tren ini dikatakan sebagai kompas. Maka dalam ketika Anda mempelajari teknik trading, eee, technical analysis, ya, kalau belum paham tren, semuanya akan jadi bias, ya. Tren itu bisa dikatakan yang bisa menggambarkan mood-nya para big trader, jika pemahaman trennya, eee, lebih dalam ya. Jadi, misalkan mood-nya trader ini, big trader ini, lagi buy, lagi bullish misalkan ya, atau lagi bearish. Nah, contoh saja, lagi bullish. Kemarin nih, saya sering, lihat ya, pada saat nih gold, saya ambil beberapa capture dalam komunikasi di Discord kalau nggak salah, dan ya saya rasa itu cocok dijadikan salah satu sebuah, eee, problem ya, example. Ketika bullish gold itu, saya nggak tahu kenapa kawan-kawan itu banyak yang pemahamannya adalah, "Saya akan coba sell, gold itu sudah terlalu tinggi." Coba jawab di sini, ada yang melakukan itu nggak? Sebelum big correction ya? Coba jawab di sini. Nggak apa-apa, kita diskusi di sini. Ada yang melakukan itu nggak? Karena beberapa beberapa yang saya tangkap, kawan-kawan ada yang melakukan seperti itu. Nah, cuman kan ID Discord-nya saya nggak tahu apakah ada yang di sini atau tidak. Berarti nggak ada ya? Aman semua ya berarti ya? Nah, jadi kalau kawan-kawan melakukan ya, itu yang mesti dipertanyakan, apa, dasarnya? Oke, dasar saya karena terlalu tinggi. Dasar seperti itu bisa saya katakan high speculation, ya, terlalu spekulatif, ya, terlalu spekulatif. Derivatif market seperti ini, ya, CFD itu kan salah satu derivatif market ya, itu sudah trading spekulatif. Jangan ditambah spekulasi lagi jika Anda tidak punya dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu datangnya dari macam-macam, teori terhadap teknis dan hasil dari riset. Hasil dari riset itu seperti historical proof, contohnya backtesting. Mungkin nih hasil backtesting kawan-kawan misalkan ya, dalam 5 tahun ke belakang, di setiap kenaikan, dalam kenaikan 9 kali, mungkin 9 candle tertinggi, itu akan koreksi. Dalam setiap kali backtesting, melakukan seperti itu. Dan itu adalah dasarnya, it's okay. Tetapi jika kalian kawan-kawan tidak punya dasar seperti itu, lalu hanya berspekulasi terhadap, "Oh ini gold sudah terlalu tinggi. Oke, saya akan coba masuk ke market." Itu terlalu spekulatif, ya. Even dasarnya adalah fundamental analysis. Misalkan fundamental analysis itu berdasarkan apa namanya, berdasarkan analisa dari seorang analis, entah itu analis dunia segala macam, ya. Kita adalah follower, bukan big player.
uang kita masuk 1T, kita mau konsolidasi beberapa orang untuk masuk 100T, itu nggak akan menggerakkan market forex, karena forex market itu too big. Beda dengan kawan-kawan stock market di Indonesia, ya, yang di mana volume dari tradingnya itu bisa ya kurang lebih sekitar 2.000 sampai 3.000, 3.000-an triliun. Masuk 100T itu impact terhadap market, ya. Itu overall, ya, bukan dalam satu instrumen, ya. Jadi masuk 1T itu akan impact to the market. Kalian bisa membuat candle, makanya sering digoreng. Kadang ada saham-saham gorengan, ya. Nah, tapi kalau dalam forex market, ketika Anda melakukan itu, Anda benar-benar yang sudah spekulatif tambah lagi di spekulatif gitu loh. Jadi double spekulatif, itu yang mesti dipahami. Oke, fundamental analisis boleh. Itu ada analis dari trader dunia yang mengatakan ABC, seorang ekonom dunia yang mengatakan ABC, ini akan menjadi titik tertingginya gold. Nah, as a trader, as a follower, apa yang mesti kita lakukan? Kita lihat dulu bagaimana reaksinya, bagaimana price action yang terjadi di sana. Ya, barulah kita melakukan aksi kita sebagai seorang follower. Konsep itu yang harus ditanamkan dulu terhadap diri kita sebagai trader, apalagi trading di spekulatif derivatif seperti ini. Oke, ya. Makanya di sini saya katakan tren itu adalah kompas dalam trading. Ketika gold kemarin bullish, ada yang coba-coba sell, ya nggak apa-apa, mungkin scalping 1-2, tapi kalau ditahan, lu ditarik, waduh, itu mesti mesti kurangi, ya, mesti pahami dulu, ya, bagaimana market itu. Oke. Eh, welcome Pak, siapa nih? Pak Faisal, ya. Oke, kita lanjut, ya. Tren adalah komponen utama untuk manajemen risiko yang baik, ya. Kenapa? Karena dengan kita tahu nih trennya kemana, ya, kita bisa mengatur posisi exit kita dalam hal eh, meminimalisir risiko. Kalau orang yang nggak tahu trennya kemana, mereka akan confuse. Di angka segini nih saya exit, apa dasar exit di angka segitu? Ya, semua dasar exit angka itu ada struktur yang terbentuk di sana. Strukturnya semua tergambarkan di market, semuanya tergambarkan di market. Ya, itu caranya. Ya, pahami pahami bagaimana yang kemarin saya katakan mengenai candle segala macam, ya. Sempat kita lompat ke Fibonacci, ya. Tapi sebetulnya sebelum kita ngomong Fibonacci, tren ini kita harus pahami dulu. Ya, dari paham tren, ya, Anda sudah advance lagi ke market structure, baru kita mesti tahu di mana level-levelnya. Salah satunya menggunakan Fibonacci yang kemarin kita sempat bahas. Oke, kita lanjut. Kawan-kawan kalau ada yang tanya silakan aja langsung lewat chat, ya, atau langsung ngomong aja, eh, mikrofon di on kan. Oke. Kita jadikan dialog interaktif, ya, dalam Zoom ini, bukan hanya satu arah. Oke. Nah, tren itu ada 3 jenis, ya. Kawan-kawan sudah pasti tahu ini karena saya ngomong dari dasar. Bullish, naik, bearish, turun, dan ranging sideways. Oke, kalian pasti sudah paham ini, ya. Saya akan jelaskan sedikit, ya, ini ilmu dasar tren bullish, ya. Jadi, simple, ya, terlihat seperti ini, ya. Oke, lalu ya kita bisa float di mana highs-nya, di mana lows-nya, ya. Lalu ketika terjadi higher high, higher low, itulah bisa dikatakan sebagai trennya bullish. Ya, as a simple days. Oke.
Jadi jangan dibawa ruwet. Ini ilmu dasar tapi, dasarnya seperti ini. Oke, sebagai contoh, ya, oke. Nah, seperti ini, ya, di mana kita tentukan high dan low-nya, ya, jelas ya. Sorry. Ya, jadi high, low, oke. Nah, ini dasar ya, jadi high, ini low, high, ini low, oke. Eh, bentar. Oke, welcome Pak Koiron, ya. Silakan mengikuti ya. Ini sudah jalan 25% kita diskusi. Sebentar ini gabung lagi. Oke, Pak Musin, selamat bergabung juga. Ya, kita sudah diskusi 25%. Ya. Kita berbicara, yang baru join ya, kita berbicara soal pemahaman market ya. Tadi saya sudah menjelaskan mulai dari awal, ini masih tahap awal banget saya ngomongnya. Kita mulai dari ilmu dasarnya dulu ya. Terutama nih bagi yang masih sangat awam, apalagi baru masuk ke dunia derivatif ya. Ini dasar banget. Anda perlu paham ini. Ya kadang yang saya lihat juga banyak trader yang trading itu cuma lihat angka-angka tapi tidak melihat strukturnya. Padahal angka itu munculnya dari strukturnya gitu loh. Ya, kapan kita ngomong soal tren, kapan kita ngomong di mana open, di mana exit, nah itu ada strukturnya. Oke, ini baru dasar ya. Saya akan ngomong dari dasar dulu supaya sama-sama paham. Nah, buat kawan-kawan yang mungkin sudah lama trading, sudah berpengalaman, nggak apa-apa, silakan interupsi jika ada yang kurang setuju. Saya sangat oke dan kita terbuka untuk masalah itu. Oke, saya lanjut ya. Ini yang tren bullish. Oke, lalu kita masuk ke tren bearish. Ya. Nah, tren bearish kalau tadi naik seperti itu, kalau bearish ya artinya kita harus menemukan high dan low, lalu menemukan lower high dan lower low. Oke, menemukan lower high dan lower low, puncak yang lebih rendah dan lembah yang lebih rendah. Oke, itu adalah pemahaman dasarnya. Nah, ini adalah contoh dari pergerakan candle ya. Jadi seperti ini, uh, kita bisa plotting secara pemahaman dasar ya. Ini adalah high, itu adalah high, itu low, lalu ini low, lalu ini high, dan ketika ketemu dua seperti ini dan reconfirm seperti ini, maka ini akan kita bisa sebut sebagai trend bearish. Oke, nah ini baru pemahaman dasar ya, menggambarkan yang tadi lain itu. Oke, lalu sideways atau ranging ya, di mana tren itu bergerak dalam pergerakan yang tidak naik, tidak turun. Ya, kita melihat low-nya sejajar, high-nya juga sejajar. Oke. Nah, ini adalah pemahaman dasarnya sideways atau ranging. Oke. Dalam bentuk candle, ya kita bisa lihat seperti ini ya. Ya. Kemarin saat di Gold yang mungkin ada di grup Golden Community ya, saya sempat kasih itu batasan-batasan. Kenapa dibatasi sana, kenapa dibatasi di situ ya. Dan kalau nggak salah pola Gold juga kayaknya seperti ini deh kemarin itu. Ya. Lalu dia dari sini naik ya. Ada liquidity yang di break, yang di grab, di bawahnya ada demand langsung di up, tapi itu juga lagi down lagi. Nah, itu dalam kondisi sideways ya, untuk pandangan time frame gitu.
Oke, itu 3 dasar tren ya, yang kawan-kawan bisa tangkap dulu di awal. Oke, nah ini baru dasarnya. Oke, kan? Nah, sekarang saya akan coba lebih dalam lagi, kawan-kawan. Bentar. Oke, grup Golden itu ada di mana? Itu, grup Golden itu yang ikut webinar kemarin itu. Webinar Golden Line, yang di mana kita kasih indikator yang sudah teroptimisasi. Ada di WhatsApp. Itu beda ya dengan yang Discord. Kalau Discord itu kan lebih interaktif, ada edukasi yang tiap minggu. Kalau Golden itu dia kita adakan webinar. Sebenarnya webinar Golden Line itu kami sebenarnya ingin mempublish mengenai yang namanya optimisasi. Nah, salah satu dari hasil optimisasi, metode yang kita optimisasi, kita share dalam bentuk indikator yang bisa dipakai, tidak ada batas waktu. Ya, mengikuti webinar itu sekali bayar aja 150.000, kita kasih indikator yang bisa dipakai, nggak ada batas waktu ya, free update. Lalu, tapi bukan kayak Discord ya, Discord ini lebih ke arah dialog interaktif ya, dan ada edukasi seperti ini. Nah, jadi itu sebagai indikator itu adalah sebagai pembuktian hasil optimisasi metode yang baru, lalu yang sudah dioptimisasi kita berikan, kita publishing. Kenapa optimisasi itu penting? Mulai dari pemahaman terhadap apa beda optimisasi dengan metode yang tidak dioptimisasi, lalu metode yang apa namanya, tingkat win rate yang diuji hanya 1 tahun dibandingkan dengan 5 tahun ya. Dan so far saat ini sudah berjalan 2 bulan ya, 2 bulan lebih. Kita sudah melakukan 2 kali webinar. Kita input ke dalam satu grup di Golden Entry Community ya. Jadi lebih membahas ke sana sebetulnya. Dan so far yang kita show dari apa namanya, indikator yang kita berikan itu kita running, dan saat ini sampai 2 bulan itu menunjukkan uh, growth ya. Kita selalu update di sana juga. Ya, itu hasil dari optimisasi. Jadi kita mempublish sebetulnya konsep optimization. Gitu. Jadi uh, metode itu dasarnya apa? Dasarnya adalah data. Jadi bukan harapan, bukan sekedar janji, tapi kita menggunakan metode based on data. Nah, kayak gitu. Nanti kalau uh, rasanya bulan depan kita akan adakan lagi webinar tersebut ya. Nanti kita sampaikan lagi. Oke, saya lanjut ya. Uh, ini adalah market structure, pemahaman tren tingkat lanjut. Oke, sekali lagi ini interaktif ya. Saya minta tolong teman-kawan aktif juga untuk berdiskusi ya. Kalau ada yang membingungkan, ada yang kira-kira ingin diinstruksi, silakan. Oke, jadi ini sebenarnya kalau kita ngomong market structure ini ya, ini sebenarnya sudah dibahas oleh Richard Daniel Wyckoff ya,
dari tahun 1873 sampai 1934, dia seorang pelopor analis teknikal pasar di saham Amerika Serikat ya. Jadi mengembangkan metode analisis pasar yang menekankan hubungan antara harga dan volume perdagangan. Nah, teori siklus pasar yang terdiri dari 4 fase. Nah, saya sering mengatakan fase-fase market ya. Jadi ada yang namanya akumulasi, kenaikan harga, markup, distribusi, lalu penurunan harga, markdown. Saya sering mengatakan itu, terutama untuk menanggapi yang menanyakan begini, ketika, nah ini muncul ketika kami mensajikan di optimisasi itu win rate, yang dimana win rate-nya dalam jangka waktu 5 tahun itu sekitar 50-an%. Nah, ada yang komen, kenapa kok win rate-nya itu kecil, sedangkan ada win rate lain hingga 80%. Nah, disitulah pertanyaan ini saya jawab dengan dasar ini. Jadi, dan juga dasar data. Jadi metode yang kami sampaikan pada saat itu, win rate yang 50-an%, kita juga uji di 1 tahun. 1 tahun hingga 5 tahun itu menunjukkan perbedaan hasil win rate. Perbedaannya adalah ketika 1 tahun, win rate itu bisa mencapai 70-an% untuk salah satu metode yang kita gunakan di Golden Line ya, 70-an% win rate dalam saya uji 1 tahun. Hingga selalu menurun hingga 50-an% di 5 tahun. Nah, kenapa demikian? Secara dasarnya, karena market itu ada yang namanya ini, seperti yang dikatakan oleh Richard Demielwikoff ini. Ada yang namanya siklus pasar, ya. Ada yang namanya akumulasi, kenaikan, markup, distribusi, dan penurunan harga, markdown, ya. Dan fase-fase market ini tidak selalu terjadi dalam jangka waktu yang pendek, ya. Tergantung dari bagaimana metode itu digunakan, ya. Jika fase market yang misalkan ini, seperti distribusi contohnya, itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang bulanan. Bahkan setahun itu bisa terjadi distribusi, tergantung dari currency-nya apa. Ya. Ada yang memang markup dalam 1 tahun, contohnya kayak gold. Ya. Mulai dari dia akumulasi hingga markup itu hampir sepanjang tahun. Ya. Maka banyak kan mungkin yang bergemilang profit di saat harga-harga saat gold itu sedang rally-nya. Karena pas-pas saja kemungkinan metode yang digunakan itu dalam kondisinya, ya. Tetapi ketika mungkin gold itu berpindah posisi fase ke distribusi, nah di sana yang mungkin masalah itu muncul. Dan itu bisa terjadi tidak hanya di dalam tahun tersebut, ya. Bisa saja di 2006 dia akan menempatkan akan berpindah ke fase distribusi sebelum akhirnya markdown atau sebelum akhirnya kembali markup, ya. Nah, inilah dasar kenapa kok strategi yang di-testing 1 tahun win rate-nya lebih besar, sedangkan di testing yang mungkin dalam jangka waktu yang lebih panjang seperti 5 tahun misalkan, itu hasil win rate-nya lebih kecil. Karena mengalami fase-fase ini, gitu. Poinnya adalah jika kita menggunakan sebuah metode yang di mana at least dengan risk reward 1:1, ya, dan selama 5 tahun itu menunjukkan growth dalam akun yang dites, tentunya dengan dasar testing yang benar ya, bukan dasar testing yang mengada-ada, eee, dan itu win rate-nya sekitar 50-an%, itu sudah bagus untuk 1:1. Kami juga kan seperti yang saya sampaikan di grup Golden, yang update terbaru untuk Golden Line itu win rate-nya hanya 40-an%, tetapi risk reward rasionya 1:2. Tentu 40-an% itu akan jadi besar dia, ya.
dan pembuktiannya dari portfolio yang sudah kita tunjukkan secara real, up to date, ya. Sejak awal kita publishing, apa namanya, optimization concept sampai hari ini, kita selalu info. Nah, jadi ketika balik kita ngomong market structure, ya dasarnya ini, ya, dan ini sudah dibahas oleh, Richard Demel Wyckoff, ya. Jadi kawan-kawan itu harus paham kenapa ada namanya akumulasi, kenaikan harga, markup, distribusi, dan penurunan harga, oke. Nah, ini contohnya, ya, ini contohnya. Akumulasi, nah, ya, akumulasi, ini akumulasi nih, ini fase akumulasi, ya. Mungkin kawan-kawan ketika mengalami fase akumulasi ini bisa saja juga sering terjebak, spike lah terjadi, ya. Dalam kondisi ini market lah yang disalahkan, dibilang market lagi nggak bener, nggak. Kalian harus tahu fasenya, ya. Kalian harus paham fasenya. Oh, fase marketnya akumulasi. Ya kalau sudah terlanjur pasang open posisi, yang penting ingat stop loss. Ketika stop loss Anda kena, Anda jadi lebih confident, oh marketnya kemarin memang akumulasi. Poinnya di sana. Jangan menjadikan ketika Anda kena stop loss, lalu diri Anda itu, "Aduh, ini nggak benar, trading saya nggak benar." Enggak, justru stop loss itu sudah pasti, ya. Kawan-kawan yang perlu paham ini, stop loss itu adalah sebuah kepastian di derivative market, sebuah kepastian. Cuman setelah itu, kalian mesti paham ketika eee, apa namanya, open posisi saya kena stop loss, saya sudah bisa membayangkan, oh marketnya ini memang akumulasi tadi. Bayangkan ketika Anda mungkin open posisi dari mana, dari sini ya. Ya ada dari sini lah. Mungkin dia belum kena taking profit lalu break. Nah, after this mungkin kalian open sell lagi di sini, tapi malah up. Nah, di sini mungkin kalian udah harus paham nih, ketika up ini, dia memang memvalidasi terjadinya markup. Oke, yang kemarin itu adalah akumulasi, ya. That's the point. Itu yang kalian mesti pahami. Nah, ketika terjadi markup seperti ini, ada fase yang namanya distribusi. Ketika fase distribusi ini terjadi, let's say seperti ini. Oke, apa yang kawan-kawan pikirkan? Bisa jadi kawan-kawan berpikir, oh ini harganya sedang bearish, sudah berubah menjadi bearish. Kalau tadi nih, pemahaman tren dasar kan tadi kan begini ya. Nah ini, tuh, ini sudah menjadi tren bearish. Tapi ketika ini kawan-kawan bisa berspekulasi yang berbeda. Wah ini sudah bullish, ternyata dibanting lagi sampai ke bawah. Ya, pernah nggak ngalamin ini? Ya, oh apa, ngomong aja. Oke, lalu ketika begini nih, ya, nah ini kan sudah benar ya. Nah di sini nih, sering nih begini kan, dan pikiran kita ini sudah biris nih, tapi boleh nggak ngambil sell? Boleh, nggak ada yang salah dengan ngambil sell, ya, boleh. Tapi kalian harus tahu batasannya di mana. Misal nih, kita ngambil sell di sini atau di sini ya. Ketika kena stop loss, kalian sudah paham, oh memang marketnya memvalidasi, bukan iris. Jangan jadi confused ketika di sana atau judge the market gitu. Nah, fase-fase seperti ini ya, kadang sebuah sistem fase-fase yang ya setelah akumulasi, distribusi yang seperti ini. Coba deh kawan-kawan misal nih paling simpel menggunakan moving average. Paling simpel ya, pasang indikator. Ketika
fase-fase seperti ini, moving average pun akan mengatakan nih, oh break ini dia turun, kita buy, kita sell, ternyata naik. Break lagi, habis itu kita buy, ternyata naik. Ternyata turun, break lagi, terus kita sell, ternyata naik. Coba deh, ya toh? Nah, tetapi kalau kawan-kawan paham ini adalah structure market, ya, mengatakan ini masih bullish, oke, maka di pikiran kawan-kawan haruslah bullish. Oke. Nah, lalu setelah distribusi ini, maka terjadi markdown. Lu lihat aja, fasenya sebelum dia terjadi markdown, markdown ini bisa kita katakan sudah mulainya bearish trend, itu fasenya nggak sesimpel yang kita pikirkan, bro. Oke, ya. Padahal nih kadang nih ada yang spike ke atas, ya, lalu marketnya drop kencang, ya. Ini bisa jadi yang paling atasnya adalah eh, apa namanya, klimaks, ya. Oke, pernah, ya, saya paham kok. Saya juga pernah mengalami itu. Nggak jarang lagi saya mengalami itu kok. Ya, jadi, eee, ya begitulah. Maka kita memahami market structure ini sangat penting. Yang ngeselin udah ngikutin tren, tapi tetap kena SL dan rumor broker emang gitu ya, jadi selalu ngejar SL. No, 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 jangan dulu bawa masalah rumor broker, oke? Jangan dulu bawa masalah rumor broker. Kalau Anda judge rumor broker, nanti setiap broker yang ada seperti itu harus perlu, apa namanya, validasi yang lebih dalam lagi. Misal begini, ketika kenain SL-nya kawan-kawan di sana, ternyata jika dikomparasi dengan broker yang lain, memang bedanya cukup signifikan, ya. Candle-nya yang ukurannya misalkan 100 pip dari low sampai sampai highs-nya, ternyata di tempat broker yang berbeda ini backdown-nya sampai 50%. Nah, ini rada rancu ya, kawan-kawan di sana patut mengganti broker. Nah, di sini saya juga ingin ingin sampaikan sedikit ya, karena ada diskusi soal broker kapan lalu, ya, pertanyaan soal itu. Yang perlu dipahami dalam hal derivative market, ya, CFD itu derivative market, contract for difference, makanya namanya contract for difference, ya, bukan bukan berjangka. Ya, berjangka itu kita tradingnya langsung di bursa, ya. Kalau contract for difference derivatif, kita tradingnya bilateral. Kalau berjangka multilateral. Multilateral itu seperti ini. Kawan-kawan jual beli itu langsung di pasar, di kumpulan pedagang di pasarnya, ya. Jadi di sana ada kumpulan pedagang dan kumpulan pembeli. Kalian tidak hanya bertemu pada satu pedagang yang sama. Bisa jadi sekian pedagang yang menjual instrumen yang sama, ya. Nah, itu adalah struktur multilateral. Trading berjangka biasanya itu futures, ya. Tapi kalau kita ngomong bilateral seperti derivatif, ya, CFD, kita hanya akan berhadapan dengan broker, ya. Seperti apa? Contohnya exchanger. Kita jual beli, tukar mata uang itu di exchanger. Exchanger satu dengan exchanger yang lain itu bisa jadi berbeda kan harganya. Ketika kita kita apa namanya, tukar uang di exchanger satu dengan exchanger yang satu lagi, ya, bisa jadi beda harganya. Dan itu sebetulnya tergambarkan di broker-broker yang kawan-kawan pakai. Kadang nih,
broker A dan broker B itu, eee, bisa jadi bedanya candle-nya ada beda candle sedikit nih. Nah, poin pentingnya yang perlu kalian pahami adalah seberapa signifikan perbedaannya. Kalau terlalu signifikan itu yang kalian harus, hindari, kalau terlalu signifikan ya. Tapi kalau berbeda, ya berkisar, apa ya, sekian pip ya mungkin dalam struktur candle tidak terlalu signifikan sampai puluhan persen, nggak masalah. Itu memang satu broker dengan broker lainnya pasti akan berbeda-beda, karena yang kalian hadapi memang bilateral. Ibarat misalnya gini, kalau tadi jual belinya di pasar, sekarang melakukan transaksi di masing-masing toko kelontong, ya. Antara toko kelontong satu dengan toko kelontong yang lain itu bisa jadi berbeda harganya, ya pasti ada kelebihan dan kelemahannya di sana. Nah, jadi wajar ya kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, masuk ke hubungannya dengan XL Hunter ya, yang sering dibahas seperti itu harus divalidasi lagi. Memang berbeda nggak? Nah, kalau dihubungkan dengan struktur market, nah itu yang mesti kalian kalian pahami. Dengan mengetahui struktur market lebih dalam, kawan-kawan itu salah satunya seperti yang tadi saya katakan dalam pembahasan tren di awal, menentukan stop loss-nya yang tepat itu di mana, ya. Artinya ketika kena stop loss itu kita bisa bermindset, oke, ini udah change of character. Oke, kena stop loss ini saya bisa rebuy atau resell di mana lagi. Begitu, ya. Oke, itu kira-kira ya, Pak Ardo. Lalu Pak Abdul Arif, mau tanya base sama distribusi. Base sama distribusi itu sama atau beda? Soalnya saya suka bingung antara base dan atau distribusi. Kalau base seperti kalau base biasanya tren suka lanjut naik. Jadi gini, base itu ya namanya base ya, kumpulan jual beli ya. Eh Base itu bisa menjadi tahap distribusi juga ya, bisa menjadi tahap distribusi juga. Tetapi ada yang sedikit membedakan antara struktur base benar-benar dia sebagai base demand atau supply dengan distribusi. Nah, jadi ada yang sedikit membedakan, tapi sebetulnya kalau misalkan ini ya, distribusi ini mungkin kalau saya bawa ke time frame yang lebih besar, dia akan berbentuk seperti base. Nah, tetapi ada perbedaan candle-nya yang kawan-kawan mesti pahami. Itu nanti ya, belum belum bisa saya langsung sekarang semua diceplokin, apalagi durasi kita cuma sejam. Oke? Nah, ini sebenarnya contoh nih, ini kalau di sini nih base. Ya, dalam 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 bentuk line ya. Lalu ini base juga sebetulnya. Nah, tapi base itu juga banyak yang mengatakan base itu bisa yang panjang. Bisa base yang panjang, ya. Tetapi jika saya menganut, kalau saya sendiri ya, itu kan base itu kalau kita ngomong soal SND ya, supply demand. Kebetulan saya menganut pahamnya SND-nya si Sam Siden. Kalau kawan-kawan pernah dengar, boleh cari di pasaran. Ada ya, itu. Cuman kalau langsung ke workshopnya itu range biaya untuk course-nya itu sekitar 80 juta rupiah kalau nggak salah. Berapa ribu dolar itu kalau nggak salah itu. Ya. Nah, saya menganut pahamnya Sam Siden. Ya. Jadi base yang nggak terlalu besar. Ada batasannya. Nah, Sam Siden yang saya optimasi lagi. Jadi nggak pure banget Sam Siden itu teorinya oke, saya gunakan, tetapi saya reoptimize. Seberapa banyak pada akhirnya base itu yang ketika kita testing dalam jangka waktu sekian tahun, dia benar-benar works dan mampu meningkatkan akun. Nah, itu saya reoptimize. Cuman pahamnya, saya suka menggunakan paham
same side karena dasar logiknya masuk. Oke, nanti itu kita akan ngomong supply demand itu nanti ya, belum ke sana dulu ya, pahami dulu ini. Oke, sampai di sini clear ya. Tadi Pak Adolf juga memang itu belum menjawab secara keseluruhan, tapi ada diferensiasinya yang bisa membedakan antara distribusi dan base. Cuman terlihat distribusi itu memang seperti base. Kalau distribusi ini dibawa ke time frame yang lebih besar. Ya, tapi dalam satu time frame tersebut distribusi ini tidak bisa dikatakan base. Oke. Yang base itu dalam satu time frame ini, yang base itu yang seperti ini. Ini. Oke. Itu kira-kira Pak Adolf. Ya, saya lanjut ya. Saya lanjut sedikit lagi. Nah, oke, sebelum ke sini, saya coba nih. Kita coba tektok ya. Kita coba tektok. Oke. Saya akan coba keluarkan paint lah dulu ya. Oke. Sorry ya, saya pakai paint ya. Tapi kita coba tektok aja. Saya berharap kawan-kawan dari tadi mendengarkan dulu nih. Ya, saya ingin cek. Oke, kalau saya gambar begini, ini trennya kemana? Silakan dijawab, boleh pakai mikrofon, chat, ya. Saya ingin lihat nih, dari tadi yang ngikutin ini, apa benar-benar ngikutin apa enggak nih? Bullish, Pak. Bullish, oke, naik. Oke. Gampang ya. Bullish. Oke. Oke, oke, bullish ya. Nah, kalau begini bagaimana? Nah, begini bagaimana? Silakan dijawab. Masih bullish, Pak. Masih bullish? Silakan jawaban yang lain. Sorry Pak Adolf, suaranya putus-putus. Mungkin bisa diketik aja Pak. Sementara sideways ya, Pak Oni, keren, oke. Pak Ardo, tadi bullish yang bilang ya. Pak Mikael, bullish. Yang lain bagaimana? Ini bagaimana? Masih bullish selama belum ada memotong. Selama belum ada memotong Pak L. Oke. Akumulasi time sideways akumulasi higher low. Oke. Kalau saya gini kan bullish atau bearish? Pak Ardo berubah jadi bearish ya. Misal tuh M15 belum turun. Oke. Jangan pakai M15. Kita melihat satu time frame saja. Ya. Kalau nanti kita ngomong time frame, itu berbeda cerita. Time frame itu bicara soal pandangan untuk tembakan Anda. Ya. Kita berbicara satu time frame ini. Membaca karakter market itu bisa di time frame itu, tapi untuk pandangan dan jarak tembak di time frame itu. Misal gini, saya ini misalkan M15 ini ya. Ketika saya ingin sell atau buy,
target profit saya atau exit saya di M15. Bukan ngomong ke, oh target saya di H1 itu sudah salah. Salah itu. Ya. Jadi eagle view-nya di time frame lebih besar, yes. Ketika Anda misalkan di M15 seperti ini, lalu exit-nya mungkin di M1 masih oke. Tapi jangan exit-nya di time frame yang lebih besar. Saya belum ngomong apa. Masih bullish Pak Adolf ya. Kalau Pak Onikren apa? Jadi ini sideways, bearish, atau bullish? Ayo, yang lain gimana? Bu Ami masih bullish. Oke. Masih bullish, oke ya. Pak Triarto masih bullish berarti ya. Sama sesuai yang tadi. Oke, oke. Ya, oke. Sebelum saya lanjut. Di mana high, di mana low? Masih bullish, Pak. Oke. Di mana high, di mana low? Itu dulu saya tanya. Ya. Ini nomor, saya isi dulu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, ya. Lalu 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Dalam ini pergerakan yang naik ini, di mana high, di mana low? 1 sudah jelas ya. 1 apa? Low, udah pasti dong. Oke. Nomor 2 apa? High atau low? Atau perlu diisi atau enggak? Atau diketik aja deh. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya ingin tahu nih. Karena ini sering banget eh, apa namanya? Confusing masih sering banget di sini. Ya itu kan high kan. Bukan itu kan batasnya yang susah. Itu kan high kan dulu yang paling susah sebenarnya. Nah, nggak apa-apa. Selama tadi penjelasan saya tadi ini, memang penjelasan saya masih belum lengkap, tapi pertanyaan saya dari sini, oke, yang sepemahaman tadi saja, di mana high low dalam dalam apa namanya range ini dulu yang naik dulu, oke, ayo ditulis saja nomor 1, misalkan 1 sama dengan low 2, atau langsung lompat misalkan 4 high-nya atau 6 high-nya mungkin ya, misalkan 1 low 1, terus ada yang jawab 2, nomor 3 low 2 gitu loh. Ya ditulis saja, diketik nggak apa-apa ya. Saya ingin coba ngecek pemahaman kawan-kawan gitu loh. Pak Ardo 1 L 2 high, 3 L, 4 high, 5 L, 6 high, oke. 3 dan Pak Triarto 3 dan 5 high low. 3 itu berarti maksudnya nomor 3 itu low ya. Nomor 5, oh, oke, saya paham. Berarti kalau Pak Artiarto itu nomor 3 low dan nomor 5 tetap low. Oke, low yang meninggi. Artinya di sini high gitu ya Pak Artiarto. Ya. Yang lain gimana?
Oke, yang lain gimana? Bu Ami, ya katanya mau serius belajar. Pak Adolf, 1 low, 2 high, 3 low, 4 high, 5 low. Oke, berarti 6 high ya. Oke, yang lain lagi? Ada? Silakan. Pak Mikael dan yang lain-lain, Pak Faisal, Pak Musin, Pak Oscar, ya, silakan ya. Bu Ami, 2 high, 246 high. Oke, 246 high. Oke. L 3511. Oke. Kalau 5 belum close break, harusnya masih bullish. Ya, berarti 5 ini L, Pak ya, Pak Adolf. Oke, Pak Adolf 5L. Berarti 3 tidak dianggap L, berarti 5L. Oke, berarti high-nya 6, gitu ya. Let's say berarti kalau Pak Adolf seperti ini ya, menangkapnya. Nggak apa-apa, bukan salah dikoreksi, nggak masalah. Saya justru di sini, makanya saya berharap 2 arah pembicaraan kita, supaya nggak saya ini kayak ngobrol nggak ada orang gitu loh, ya. Jadi saya tahu juga, dan saya juga tidak salah memberikan feedback. Oke. Ya, masing-masing yang saya tangkap, apa namanya, berarti menyatakan lebih banyak 1, 2, 3 ini seperti pada dasarnya tadi saya menjelaskan ya. Low, high, low, high, low, high, kan gitu ya. Low, high, lower, high, apa? Kalau lower high, higher low, ya, higher high, higher low, dan higher high. Oke. Dan di sini berarti mengikuti eh, eh, seperti dasar. Oke, Pak Triato, nggak apa-apa, silakan. Oke, nah, oke, Pak saya lanjut lagi nih, saya lanjut lagi nih. Oke, saya belum plot ya, saya belum plot, tapi saya sudah tangkap. Saya lanjut lagi nih. Jika marketnya begini, bagaimana? Dress. Oke, oke. Jika marketnya begini, bagaimana? Udah Ini cek kalau saya karakter, Pak. udah change karakter, oke. Itu yang tadi yang ngomong siapa? Pak Adolf ya? Saya, Pak, Oscar, Pak. Oh, Pak Oscar. Oke, Pak Oscar. Udah change karakter. Konfirmasi turun. Pasang posisi sell. Oke. Bir. Oke. Berarti overall ini, yang lain gimana? Sepertinya kalau belum masuk ke area nomor 1 masih belum beres ya, Bli. Sepertinya belum. Siapa tuh? Tadi itu. Sorry. Ardo, Wah, Bli. Pak Ardo. Oke, oke, Pak Ardo. Sepertinya belum masuk biris. Oke. Yes. Saya tampung semuanya. Bu Ami, sudah biris kah? Belum. Belum biris. Oh, jadi biris. Oh, Pak, oh, Pak, oh, saya kira Pak Ardo. Masih bullish, Bu Ami. Dasarnya Bu Ami bullish ini apa nih? Ini saya memang belum plot ya, L low-nya. Tapi kalau tadi Bu Ami bilang ini lembar 5 adalah low, berarti ini sudah biris dong. Apa dasarnya mengatakan belum, masih bullish? Kalau Pak Adolf, biris ya. Oke, sesuai dengan statementnya tadi ya. Bu Ami dasarnya apa? Mengatakan masih bullish. Kayaknya Belum turun sebelum dari 1. higher sebelum higher low kesentuh break
masih bisa dikatakan bullish ya, Bli, karena masih sistem Belum, distribusi yang tadi. belum higher low, belum. Ini ya maksudnya yang anggap ini nomor 12 itu maksudnya. Sebelum nyentuh ke ngebreak ke nomor 1, Bli, higher Oh, low. sebelum yang break nomor 1. Oke. Oke, tiap lihat time frame juga beli ke tempat patah. Nah, Pak Adolf, kita coba jangan pasang multi time frame dulu. Oke, kita bahas di satu time frame dulu, oke? Nah, saya lanjut ya. Di sini sudah ada yang berbeda. Ada yang mengatakan sudah biris berdasarkan tadi. Ada yang mengatakan masih bullish karena belum break satu. Eh, Bu Ami juga demikian. Oke. Nah, kalau saya gambar begini, kita lanjut ya market ya. Pasti kawan-kawan pasti menemukan dong market-market karakter begini ya. Nah, gitu. Oke. Lalu, oke, gini dulu. Kira-kira bagaimana? Ini eh, tadi yang jawab biris, apakah masih biris? Yang jawab bullish, apakah valid bullish? Silakan jawab lagi. Sudah beris, Pak, tetap. Sudah bearish. Pak siapa tadi itu? Oscar, Pak. Pak Oscar. Oke, Pak Oscar. Selama tren belum break di atas, belum break tutup di atas 6. Berarti bearish Pak Adolf ya. Oke. Yang lain? Saya mulai bingung, Bli. Cuman Hmm? kalau ngelihat dari struktur yang tadi udah dipaparin, ini sih kelihatannya masih bullish karena dia lagi ngebentuk distribusi seperti template yang tadi Bli tampilin sih. Nah, kalau seperti ini nih gimana? Kira-kira Pak Ardo masih bertahan dengan bullish? Ya, saya kan Iya, cuma Bli. mencoba menggambarkan market yang memang apa adanya. Biasanya seperti ini kan juga kan market. Ya pasti kadang Betul, dibikin bingung toh. Ya toh? betul, betul. Kalau Nah, saya sih kita bukan masih bullish. saya bullish. Saya belum ngomong soal di mana level-level penting untuk masang apa namanya posisi belum. Kita coba pahami dulu ini market masih bullish apa masih bearish ya. Kalau biasanya mungkin kawan-kawan temui kan yang biasanya kan begini-begini ya. Oh, gini kan ya kan seindah gambar kan begitu toh. Ya toh. Tapi kalau market kan tidak sering berkata begitu, ya kan? Nah, ketika seperti ini, apa yang terjadi? Oke, tadi ada yang masih bearish, ada yang sudah masih tetap bullish. Oke, Bu Ami gimana? beli makalahnya di perjalanan sama namu belum beli itu kan bahkan karena namu adalah wujud tinggi atau yang ada terakhir jadi kalau sudah dilihat poin data tren balik nih tapi kalau saya dari bentuk di bawah 5 dan di bawah 5 saya balik tren padam babes seperti itu sih oleh setiap harinya. Pak Adob, sorry banget. Suaranya putus-putus, Pak. Beneran, saya nggak dengar. Nggak clear saya dengarnya. Diketik aja, Pak. Nggak apa-apa. Ya, oke. Saya belum clear banget dengan tadi apa yang dikatakan Pak Adob. Nggak apa-apa. Diketik aja, Pak. Ya, di sini saya tidak menyalahkan apapun tidak ya karena memang kan memang market itu memang buat kita bingung ya kan. Nah, sekarang kita coba apa namanya memahami ini secara bersama-sama dengan pemahaman struktur market yang saya pahami ya. Oke. Nah, oke, setelah masih bullish berarti kan Pak Adob masih bearish tuh, ya kan? Nah, sekarang begini nih misalkan marketnya. Oke, ini gimana nih?
Nah, kan market turun. Nah, iya. Jadi ini gimana kalau begini? Bearish. Oke. Ini saya pernah predik ya. Di mana namanya 2024 kalau nggak salah di akhir tahun itu. Persis kok market begini juga. Ya, oke. Pak Ardo, Bu Ami gimana? Bearish, bullish? Saya masih bullish, Bli, karena Masih melihat bullish. dari candle terakhir itu belum nge-break di bawah higher low nomor 1. Oke. Bu Ami? Pak Oscar? Masih bearish ya? Kalau Bu Bet, Ami masih bullish, itu baru tes. Oh, baru tes. Yang dites yang mana tuh? Yang nomor 1 maksudnya dites ya? Oke, saya kasih nih. Ini lagi. Riz, Pak. Hah? Gimana? Oh, Pak bearish ya? Oke, kalau begini, gimana? Contohnya di gold kemarin sih, Bli. Kayak begini nih, Hmm. sering kegocek. Hmm. Pikiran kita bearish, padahal dia cuma sideways untuk distribusi dan kemudian melanjutin lagi bullish ngejar ATH. Oke. Yang lain? Pak Adolf, bearish ya? Kalau betul double top, close di bawah bearish. Kalau break, candle close di bawah 1 bear. Oke, kalau break candle, berarti yang sebelumnya belum bearish. Kalau betul double top, double top, double top tuh ini maksudnya double top ya? Ini ya? Atau ini nanti ke sini? Itu maksudnya double top. Pengetahuan saya double top itu kalau udah sama dengan nomor 6, Bli. Merem, oke. Ya mungkin kan pandangannya pada saat lebih diperdekat lagi mungkin double topnya di sini atau di sini kan bisa jadi. Ya beli polanya pucuknya sejajar. Oke. Oke. Masih pada pegangannya masing-masing ya. Nah, pada akhirnya ya ini terjadi. Oke. Ya. Oke. Jadi begini, saya simpulkan ya dulu. Dari pandangan Pak Adolf dan yang mengatakan pada saat di sini bearish, oke, itu tidak salah. Pandangannya Pak Ardo dan Bu Ami itu juga tidak salah. Ya, yang jadi masalah adalah ketika Anda bingung. Nah, begini. Pertama, ini kenapa saya belum plot L high. Poinnya di sana dulu. Di mana low-nya, di mana high-nya. Oke? Di mana low-nya, di mana high-nya. Nah, tadi ketika Bapak Ibu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibuat sebagai low high itu pemahaman tren dasar. Boleh, no problem. Ya. Tetapi ketika kita mendalami structure market yang dinamakan high low, ya,
Tidak semua di setiap 2, 3, 4, 5 ini dipasang high dan low. Oke. Jadi low memang oke, karena kita mau mulai dari sini ya. Mulai dari nomor 1, oke, kita bisa plot ini sebagai low. Tapi high-nya di mana? Nah, high itu tercipta hanya di nomor 6. Ya, saya belum ngomong soal reason-nya kenapa. Ya, itu pendalamannya lebih sebentar lagi. Dari L sampai high ini kita melampaui banyak beberapa swing. Ya, tetapi yang confirm menjadi high itu nomor 6. Mungkin yang belajar smart money, silahkan jawab kenapa nomor 6 itu high. Ada yang bisa jawab? Atau kawan-kawan yang mungkin tahu kenapa nomor 6 itu high? Nggak ada yang nembus dia, Pak. Nggak ada yang nembus nomor 6. Pucuk tertinggi. Oke, kalau begini ceritanya, misalkan sedikit ya, di luar ini ya, di luar yang tadi ya. Berarti high-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 6 juga berarti ya. Pucuk tertinggi. Kalau misalkan begini lagi, berarti high-nya pindah. Di pucuk tertinggi lagi ya. Oke, reason-nya artinya pucuk tertinggi gitu ya. Nah, kalau Pak Aldop masih pucuk tertinggi, oke. Nah, oke. Ya. Nah, kalau pemahaman, kalau memang sudah sempat pelajari smart money secara teoretikal, itu boleh kok dicek di ICT juga ya. ICT itu kan yang pertama memunculkan bahasa smart money ya. Sebenarnya itu pendalaman dari tren sebetulnya untuk mempermudah membaca tren. Baik itu didapat ketika adanya inducement. Nah, dengar? High itu didapat ketika adanya inducement. Catat ya. High itu didapat ketika adanya inducement. Itu untuk yang trennya bullish ya. Berarti kalau trennya bearish artinya high low itu didapat ketika adanya inducement. Oke. Apakah itu inducement? Inducement adalah swing manipulatif. Oke. Nah, kapankah terjadi inducement? Ketika salah satu swing manipulatif itu di break. Catat ya. Ketika salah satu swing manipulatif itu di break. Contoh nomor 5. Ketika nomor 5 ini di break, maka barulah ketemu high. Tapi jika masih harga itu begini, naik, 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 dan terus naik, kita belum ketemu high orisinilnya, atau biasa juga disebut high valid atau low valid. Ya, kalau saya menyebut orisinilnya. Ya. Jadi high dalam kondisi bullish ya didapat jika telah terjadi inducement. Ketika inducement itu belum ada, maka jangan dulu plot high. Nah, ketika kita sudah mendapatkan low dan high, maka dalam kondisi bullish, pemikiran kita hanya apa? Hanyalah buy. Dalam bentuk yang konservatif ya, hanyalah buy. Sekali lagi dalam narasi saya, yang bentuknya konservatif.
Oke. Nah, dalam perspektif market itu seperti ini. Kita nih sekarang sudah tahu ada apa namanya barang bagus yang lagi trending, Kita sudah tahu nih harga pasarnya. Harga pasar itu artinya high-nya. Oke. Tiba-tiba harga itu sekarang lagi diskon. Ya, kita gunakan perspektif sebagai pebisnis. Jangan gunakan perspektif sebagai spekulator. Oke. Oh, ini harga udah terlalu tinggi. Jangan begitu. Gunakan perspektif sebagai pebisnis. Oke, saya sudah tahu barang ini lagi trending. Kalau sudah ketemu high, berarti barang ini lagi trending. Ya, yang suka jual beli apa namanya bisnis jual beli. Nah, pasti paham begini. Nah, ketika barang itu lagi trending, mindset kita cari diskonnya. Oke. Nah, ketika kita dapat diskonnya, maka di sana kita borong itu barangnya. Ya. Atau di black market misalkan, atau yang lagi, ini harga tanah nih, di mana pasar lagi tinggi, tiba-tiba ya ada diskon tanah itu, ada yang jual murah tanah itu, oh ya kita beli dong, gitu. Nah, contohnya begitu, ya. Oke, itu mindset sebagai pebisnis. Jangan gunakan mindset sebagai spekulator. Keliru, ya. Nah, misal nih ketemu diskon di sini deh, di angka 11 ini, ya. Kalau Anda menggunakan perspektif bisnis, oke, misalkan aja kita balik ke Fibonacci yang sebelumnya saya sempat jelaskan ya. Ternyata di angka Fibonacci, di angka 11 ini 50%. Harga tanah nih, harga pasarnya 100 juta per meter. Misalnya gitu. Saya dapat harga 50 juta per meter, Anda beli atau enggak? Kalau tahu harga pasarnya segitu. Dibeli atau beli? Nah, beli. Logikanya begitu, bos. Gunakan logika seperti itu. Nah, ketika harga tanahnya Anda beli 50 juta per meter, harganya mungkin ya akan ada turun-turun dikit ya. Anda tidak panik kan? Karena tahu bottomnya. Di mana Anda akan exit. Itu dalam hal yang konservatif. Ya. Exitnya paling gampang gimana? Ya udah, lewat ini dong. Dalam konteks yang konservatif ya, ada yang tidak, maksudnya gini, kalau yang tidak konservatif itu yang misalkan yang agresif atau moderat. Ya, kalau yang moderat mungkin dia akan, oh saya exit itu di bawah mungkin kalau dia drop sampai 75%. Exit Anda itu misalkan di sini atau di sini atau di sini, ya, itu berdasarkan apa? Berdasarkan toleransi risk. Misal begini, toleransi risk saya dalam sekali entry itu 2%, misal ya, atau 1%. Ya, ketika Anda entry di sini, sampai di jarak L ini, itu berapa pip? Pastikan ketika entry di 11 ini, ya, pastikan ketika entry di 11 ini, sampai dikena L ini, itu adalah 1% dari nilai equity Anda. Makanya saya bilang, jangan ngaco ketika mau open posisi, menggunakan lot. Ya, itu semuanya berhubungan. Berhubungan, tidak bisa asal jebret lot sekian, tidak bisa kawan-kawan. Begitu. Ya. Ketika yang konservatif seperti ini, misalkan saya tidak konservatif, saya mau moderate. Oke, let's say misalkan saya stop loss di sini, ketika nanti apa namanya, ada peluang lagi di sini sampai ada dia sampai di L ternyata memberikan peluang lagi, saya rebuy. Oke. Ini untuk pandangan konservatif yang melihat ini masih bullish. Oke. Nah, jadi di sini ada pembahasan, ini nyambung ya dengan Pak Adolf ya. Kalau tren patah, kalau dia break mana beli di satu, kemudian maksudnya, oh tren patah itu maksudnya
change karakter ya. Change karakter yes, dia break 1. Change karakter ke biris ya. Oke. Nah, sekarang sebetulnya yang dijelaskan Pak Adolf, yang disampaikan Pak Adolf tadi, itu juga tidak salah mengenai soal ini biris. Tetapi dia menjadi minor. Ya, minor. Ketika dia bisa dikatakan sebagai minor trend biris, ketika ini nih, dia membuat inducement pada saat turunnya. Kan mungkin saja pada saat dia menghabiskan rentang dia trading dari L ke low ini, dia membuat seperti ini. When saya bisa follow bearish market, ketika dia membuat trend minor seperti ini. Ya, artinya kita bisa tentukan di sini high, di sini low, di sini high. Nah, nanti ketika di sini ketemu low lagi karena di sini ada inducement, maka saya bisa open posisi di sini. Karena di sini adalah trennya minor, oke, target Anda jangan begini, karena ini tren minor ya. Misalkan ada sell di sini nih, ya, target Anda itu jangan di sini, itu sudah keliru. Itu yang saya katakan, Anda perlu paham strukturnya. Mayornya masih mengatakan bullish, di mana batasnya ada L dan high. Minornya Anda ketemu juga, ya, high dan low-nya. Ketika sell, targetnya target minor, jangan target mayor. Itulah kenapa saya katakan, dalam satu time frame itu bisa kok, tapi targetnya harus clear. Oke, even Anda mengikuti nih, mayornya, ketika entry di nomor 11 tadi ya, target paling konservatif di mana kawan-kawan? Ada yang bisa sebut nggak? Target taking profit yang paling konservatif di mana? Nomor Dalam 6. mengikuti. Nomor 6. 6, yes. Itu sudah konservatif. Nomor 6. Kalau Anda menentukan targetnya di atas lagi, berarti apa? Pandangannya harus melihat di time frame yang lebih besar. Apakah time frame lebih besar itu ditunjang juga dengan kondisi yang bullish? Begitu. Semua usia Oke? dapat. Nah, ada Pak Oscar, Pak boleh jelaskan inducement-nya? Siap, tetapi sepertinya tidak cukup waktu saat ini. Ya. Nah, saya jelaskan apa namanya? Saya memberikan pandangan ini dulu, pemahaman market strukturnya dulu. Ya, inducement itu setelah ini. Ya. Oke, sampai di sini tergambarkan kan? Kenapa Anda bisa diudak-udak sama market? Ya. Di sini juga mohon maaf ya coretan-coretannya seperti ini, tapi harapan saya mudah-mudahan yang mengikuti bisa mengerti dari tadi ya. Nah, di mana saat dia terjadi minor bearish, di mana saat dia terjadi mayor bullish, itu kalian harus pahami dulu penentuan high low-nya. Ketika terjadi minor bearish, itu juga harus pahami dulu di mana high low-nya. Oke. Nah, contoh nih, kenapa minor bearish ini bisa hancur? Karena di sini sudah change karakter. Di sini kan high-nya. Ya. Di sini high-nya ya. Sorry. Di sini high-nya. Ya, high 1, high 2. Untuk minor ya. High 1 minor, high 1, high 2 minor ya. Oke. Lalu di sini low-nya. Ketika high 2 minornya di break, ini change karakter untuk bearish minornya. Sudah sesuai, kalian bisa follow lagi rebuy di sini. Ya, bukan L di sini ya, maksudnya follow rebuy di sini. Itu untuk mengakhiri penghabisan rentang trading low dan dari low sampai high ini dari struktur.
Maka nanti ketika break ini nomor 6, maka barulah dikatakan sebagai apa? Pasti kalian tahu lah. Malah makin deras. Bisa dikatakan sebagai apa? Ketika break nomor 6 yang bullish Break of mayornya, structure, bos. ya, break of structure. Tuh kan sudah paham. Saya sering Jadi, kecelek, Saya sering kecelek di kemarin-kemarin, ya itu menentukan high low sama high high. Karena saya biasanya kalau di nomor 11 saya entry buy, saya biasa naruh SL tuh di bawah nomor 1. Tipis-tipis di bawah nomor 1 kejemput juga, Akhirnya ketinggalan lagi, malah dapat entry buy-nya di nomor 12 atau nomor di atasnya 12 gitu. nah, yang perlu dipahami ya, di bawah nomor 1 ini kalau nanti masuk ke supply demand ya, Anda harus pahami di bawah nomor 1 ini biasanya ya low yang bagus ya, low yang bagus itu dia ada. Ini kalau kita dalam apa namanya, dalam bullish ya, artinya low yang bagus di sini ada supply di sebelah sini. Nah, jadi low-nya mungkin di sini kan, ternyata di bawah low itu akibat dari hentakan supply, dan supply ini masih di sini. Nah, kalau pas tipis di bawah low banget, kalian nggak lihat supply-nya, itu biasanya kejemput dulu nih SL-nya. Oke, pahami. Low, high, low lah kita ngomong dalam struktur bullish ya. Kalau high mungkin dalam struktur bearish. Low, high itu itu pasti terjadi akibat supply atau demand. Coba deh lihat. Low ke samping Anda lihat dalam struktur bullish, sebelahnya pasti ada supply atau pasti ada demand kalau low ya. Ya. Biasanya demand yang bentuknya rally based rally. Oke. Nah, ketika dia kena ini, nah kalian mesti lihat nih. Biasanya belum dihabiskan nih demand-nya. Apalagi baru sentuhan pertama. Nah, biasanya itu yang sering ngejemput. Padahal dia masih masuk dalam apa namanya, demand ini. Dan sering juga yang terjadi itu adalah apa? Dia cuma nge-spike. Nah, ada ya, change of character tuh pastikan dia breakout ya, bukan break ya. Pastikan dia clear breakout. Ya. Kalau dia cuma break doang, nge-spike doang, nah itu biasanya cuma jemput demand-nya. Dan lagi dia ke atas. Itu sering terjadi. Nah, ini lagi, satu lagi. Ya. Kalau ini kan teori. Yes, ini teori kan. Nah, ini bukan yang teroptimal loh. Optimal tuh itu harus dioptimisasi. Ya, dioptimisasi itu begini. Contoh ya. Optimisasi kita ya, contoh ya. Inducement itu nanti kan pasti saya akan ajarkan inducement ya. Inducement itu bentuk yang seperti apa yang clear bisa digunakan inducement. Kalau teori ada teorinya, umum dia. Tapi yang teroptimisasi beda lagi nih ceritanya. Berapa candle ya. Nah, itu bahasa optimisasi. Ya. Nah, itu nanti tuh ya berjalan sambil jalan, kita nggak bisa dalam satu gini saya jeplok langsung ajarkan. Ini aja sudah 1,5 jam. Oke. Bu Ami, jadi entry buy dan SL-nya di nomor berapa? Kalau dalam mayor bullish, misal nih, saya lagi balik ya. Kita pakai perspektif pebisnis ya. Ini low, ini high, kita sudah dapat, artinya kita sudah dapat barang bagus. Oke, tanah itu misalkan kita ngomong tanah atau properti, ini nilainya saya sudah tahu pasarnya berapa. Oke. Nah, dalam pasar ini ternyata harga tanah ini turun 50%. Sebagai dalam bentuk perspektif bisnis, tentu kita sudah
pasti akan berpikir, wah ini kesempatan bagus, ya barang bagus, properti lagi bagus, ada yang jual harga miring 50%, ambil nggak? Oke, di sana. Atau mungkin merasa kurang miring lagi, ya udah nanti di golden kita taruh di 61, bukan di golden ya, ya benar golden ratio untuk Vivo ya. Atau di ekstrimnya lagi di 75 gitu. Ya. Itu apa plus minusnya? Plusnya Anda bisa mengambil peluang lebih cepat. Kalau dia misalkan ternyata dari 50% dia langsung naik, itu keberuntungan bagi Anda. Tapi minusnya ketika dia ngedrop nih, ternyata ngedrop nih harga tanah nih karena masih lesu, misalkan kena keadaan yang mungkin ya ada keadaan pandemi berikutnya mungkin begitu, atau ya kayak sekarang ya misalkan lagi hype-nya apa namanya di finansial seperti di gold misalkan seperti itu ya, harga tanah jadi nggak begitu bagus, oke, dia akan drop dulu. Tapi ketika Anda tahu nih di mana masang SL, exit-nya di mana, so Anda tidak akan exit, gitu. Anda tidak akan exit, gitu loh, ya. Nah, lalu bagaimana apa namanya jarak stop loss-nya? Jarak stop loss-nya, kalau yang konservatif pasang di bawah low. Lalu sering ada yang komentar gini, waduh jauh sekali jarak stop loss-nya. Itu bukan hubungannya sama jauh jarak dekatnya, tapi toleransi risk-nya. Kalau sudah plotnya adalah 1% atau 2%, pembaginya adalah jarak stop loss, ya, balance Anda berapa, 2%-nya dari balance itu berapa, dari jarak stop loss itu ketemu lot deh. Pasti ketemu lot. Jadi ketika masang lot di sini, ketika kena SL-nya di low, itu sudah pasti habisnya 1-2%. Psikologis kawan-kawan nggak akan terganggu dengan seperti itu. Yang terganggu itu adalah pasangnya brutal, tidak menggunakan kalkulasi yang benar. Itu. Ya, saya harap semoga menjawab ya, Bu Ami. Nah, Blik, itu kan kalau trennya bisa kita tentukan di satu kalau tren baru terbentuk. Nah, kalau sudah di tengah, cara menentukan inducementnya gimana? Sama seperti tadi, ketika ini ya, minor biris ya kita ngomong ya, menentukan minor biris, kan gitu kan. Ini, ketika dia turun, sama, ketika dia naik, ini kan dia masih begini nih swingnya. Nah, kapan ketika mendapatkan itu sama, salah satu swing manipulatif itu di break. Maka ini ketemu low di sini. Ketika ketemu low di sini, ya, high di sini ketemunya kapan? Ketika low ini di break. Maka ini ketemu high di sini. Oke. Ya. Ketika ketemu low aja di sini dan ketemu high, cuman kan ini belum reconfirm dia membentuk dua high dan low kan. Bisa jadi dia kayak gini langsung naik, bisa jadi makanya dia bikin dua kali kayak gini, dua wave. Kan reconfirm dia jadinya. Artinya ketika ketemu high, ketemu low di sini, kan ketemu low di sini ya. Di sini kita ketemu low ya. Misalnya kita ketemu low di sini. Ya. Lalu low-nya lagi kan belum ketemu. Nah, ketika di sini ada inducement lagi, ini kan akan ketemu low lagi di sini. Ya. Oke. Ketemu low kan di sini. Nah, barulah confirm nih. Oh, ada biris minor. So, saya akan masuk ke bullish lagi ketika biris minor ini truly break change karakter biris minornya. Artinya saya bisa bermain-main dulu di biris ini. Ya. Jadi ketika dia naik, Anda bisa entry dulu nih. Entry dulu sell. Tapi targetnya ingat, target exit di sini, target exit stop loss di atas ini, target exit taking profit di sini. Jangan jauh-jauh lewat dari L, jangan. Jangan.
ya. Itu namanya minor, ya. Kalau minor ya jangan jauh-jauh dari ukuran mayornya, ya toh? Oke. Lalu ketika dia naik nih, bullish, break dia high-nya, ya. Ketika break high ini, maka ini akan mengkonfirmasi terjadi pembalikan dari minor kembali mengikuti mayornya, high low dan high mayornya. Oke, clear ya? Di sini yang belum clear itu pasti yang nanti itu ngomong soal inducement itu memang itu ada penjelasan khusus. Tapi as a market structure, Anda paham kan kenapa market itu begitu? Oke, ya di sini Bu Iren baru join. Sorry, Bu Iren, kayaknya terlambat join ya. Kita Zoom sudah berjalan sekitar 1,5 jam. Ya, mungkin ada pertanyaan, kawan-kawan? Iya, aku ketahuan baru join. Telat. Aku nggak lihat announcement-nya. Ya, intinya 1 minggu sekali pasti ada, Bu. Ya, seminggu sekali kita adakan Zoom untuk edukasi interaktif ya, gitu. Ya berkisar sekitar sejaman. Nah, ini sudah 1,5 jam lebih. Dia break dari minornya dan kembali ke mayornya, berarti lihatnya setelah candle-nya tutup di H1. No. Jangan lagi ngomong soal ini pandangan kita masih time frame yang sama. Let's say misalkan ini H1. Biarkan di H1 begitu, ya. Kalau H4 itu pasti akan memunculkan structure yang berbeda. Bisa jadi structure H1 ini kebaca di H4 itu bisa jadi ya. Bisa jadi itu cuman beberapa candle, ya. Bisa jadi cuman beberapa ini berapa candle ya? Ya mungkin lebih ya, gitu. Ya, jadi jangan bawa dulu ke H4. H4 itu bisa jadi strukturnya bisa berbeda. Ya. Ini adalah analogi simpelnya begini. Nah, ketika ini kita lihat di H1 ya, contoh. H1 ini lagi naik. Oke. Jangan dulu dari H ini kita belakangin dulu. Dari L sampai H ini kan lagi naik, contoh ya. Nah, lalu di H1 kita melihat ini harga turun begini nih. Oke. Kalau kita bawa ke time frame mungkin ke M5 ya atau M1, ini 6, 7, 8, 9, 10 ini akan terlihat bearish trend secara mayor, ya, bearish trend secara mayor. Nah, lalu kita follow yang mana? Kalau Anda eksekusi di time frame M1, otomatis targetnya pun di M1 juga, gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Ya, jadi tolong pahami perbedaan time frame, ya. Perbedaan time frame itu adalah perbedaan cara pandang. Jadi bukan time frame ini, time frame 1 dengan time frame yang lebih besar itu disamakan cara pandangnya, itu nggak bisa. Ya, cara pandang itu maksudnya akan berpengaruh terhadap jarak tembaknya, gitu. Ya, dalam daily misalkan kita melihat ada beberapa candle itu bisa kita turunkan. Kita mau entry di H1. Nah, daily-nya misalkan nih ada engulfing bullish gitu. Di H1 biasanya akan berbentuk bisa jadi change of character di H1. Gitu. Ya.
Kalau tradingnya harian, open dan tutup marketnya di hari yang sama, baiknya melihat struktur market di H1 ya beli. Iya, bisa di H1 bisa, ya. Atau mau lebih kecil lagi di M15. Biasanya gini, melihatnya daily, kita bisa masuk ke H1. Kalau melihatnya H4, kita bisa masuk ke M15. Gitu. Berarti cari tren dulu di TF besar, baru tentukan di TF kecil. It's okay. Misalkan nih kita melihat di time frame. Kalau misalkan sekarang Anda lihat gold. Gold itu trennya masih bullish, jangan ngomong tren udah biris. Tetapi koreksi, it's okay. Namanya koreksi kan, sama seperti ini. Ini L high, ya, low high. Oke. Ketika kita tahu low high ini kan masih bullish, tapi dia mengalami koreksi, entah itu koreksinya kecil atau koreksinya besar. Oke. Anggap saja ini time frame-nya daily. Dia mengalami koreksi begini. Lalu saya follow di mana? Kalau Anda mau trading daily, ya jangan dulu open posisi. Karena kan bullish. Cari dong 50% di daily-nya di mana? Oh, di sini. Ya tunggu sampai di sini. Nah, karena saya ingin trading harian, oke, saya sudah tahu nih structure daily-nya sedang bullish. Trading hariannya ke mana? Masuklah ke M1 ke time frame H1. Di time frame H1 kita melihat structure-nya. Pasti dia kelihatan bearish bearish trend. Di sana kita follow bearish trend. Dengan target mana? Dengan target jangan lebih besar dari daily-nya 50% misalkan gitu. Kan ada 38, ada 50, ya kan? Kalau kena dia di Fibo 38%, ya jangan panjang-panjang dulu sampai sana close dulu gitu loh. Ya. Atau konservatifnya lihat aja low-nya. Kita kan ambil saat retrace-nya H1 tuh, low-nya berarti targetnya selesai sudah. Tradingnya begitu. Ya. Itu caranya melihat cara pandang multi time frame. Makanya tadi saya katakan jangan dulu melihat multi time frame. Coba pahami ini dulu, paham nggak? Gitu. Baru nanti kita ngomong yang namanya multi time frame itu akan menjadi top down analysis. Oke. Nah, saya rasa ini sudah cukup lama. Oke. Kita lanjut lagi minggu depan ya, kawan-kawan. Dan saya berharap kawan-kawan tetap mengikuti edukasi ini dengan serius, ya, karena ya akan percuma saja saya panjang lebar ngomong seperti ini, tapi tidak diikuti dengan serius, ya. Mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diskusi di di grup Discord yang sudah diplot itu kan ada playlistnya di bagian edukasi ya. Nah, pemahaman struktur market, silakan discuss di sana, ya. Dan kawan-kawan yang baru join, Bu Iren yang baru join, nanti Bu Iren nanti silakan diskusi di sana ya Bu ya, mengenai pemahaman ini. Dan ya kita minggu depan kita lanjut lagi ya di jam yang sama. Oke, mungkin sekian dulu ya kawan-kawan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat weekend ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Baik, terima kasih Bli. Aku udah Ya, bayar sama-sama. 100.000. Enggak, bayar 100.000-nya setiap bulan, bisa macam-macam, bisa ngobrol, bisa dengerin itu